Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika kelas 9 MTS semester 1. Sebelum kita membahas pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan pada soal cerita. Tetapi sebelum membahas pada soal cerita, di sini Ibu akan mereview kembali apa itu kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama, kekongruenan. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian untuk simbol kekongruenan itu seperti ini, dan simbol tidak kongruen itu seperti ini. Lalu yang kedua itu kesebangunan. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Dua bangun yang dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai. Dan untuk simbol kesebangunan itu seperti ini, dan simbol ketidaksebangunan itu seperti ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan antara kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama, kesebangunan. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Dan simbol kesebangunan ini seperti ini. Sebangun belum tentu kongruen. Dan kemudian kekongruenan. Sudut yang bersesuaian harus sama besar, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Simbol kekongruenan seperti ini. Kongruen itu sudah pasti sebangun. Nah, dapat anak-anak pahami bahwa persamaan antara kekongruenan dan kesebangunan itu terletak pada besar sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada sisi-sisi yang bersesuaian. Pada kekongruenan harus sama panjang dan pada kesebangunan itu harus sebanding atau senilai. Dan juga jika bangun datar tersebut kongruen, maka sudah pasti itu sebangun. Namun, jika bangun datar tersebut sebangun, belum tentu dia itu kongruen. Kemudian di sini akan Ibu tampilkan ilustrasi dari kesebangunan dan kekongruenan. Nah, dapat anak-anak lihat, jika bangun datar itu kongruen, maka bentuk, sudut, dan juga panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu semuanya sama besar, sama panjang, dan sama bentuknya. Sedangkan untuk kesebangunan, bentuk dan besar sudutnya itu harus sama. Sedangkan untuk sisi-sisi yang bersesuaian tidak harus sama panjang, namun harus senilai atau sebanding. Nah, itu penjelasan singkat dari kekongruenan dan kesebangunan. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm x 40 cm sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Nah, ini fotonya. Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Maka penyelesaiannya, diketahui panjang karton 50 cm, lebar karton 40 cm, dan panjang foto itu lebar karton dikurang sisi kiri dan kanannya yang sudah diberi jarak yaitu 5 cm. Maka 50 dikurang 5 sama dengan 40 cm. Kemudian yang ditanya itu lebar karton bagian bawah atau kita simbolkan dengan A. Maka jawabannya, yang pertama yang kita harus cari itu lebar fotonya berapa. Karena foto dan karton ini sebangun, maka di sini lebar foto
per lebar karton sama dengan panjang foto per panjang karton. Karena di sini kita cari lebar foto, maka lebar fotonya belum kita ketahui. Per lebar karton 40 cm sama dengan panjang fotonya 40 cm per panjang kartonnya 50 cm. Nah, di sini kita kali silang, maka 50 dikali lebar foto, 40 dikali 40 sama dengan 1600. Lebar foto sama dengan 1600 dibagi 50. 50-nya ini pindah ruas. Maka lebar fotonya sama dengan 32. Sehingga A sama dengan 40 dikurang 3, sisi yang di atasnya, dikurang 32 dari lebar foto. Maka A sama dengan 40 dikurang 3 dikurang 32 sama dengan 5. Jadi, lebar karton di bagian bawah atau yang kita simbolkan dengan A adalah 5 cm. Kemudian contoh soal yang kedua, diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Maka penyelesaiannya, diketahui tinggi badan siswa adalah 150 cm. Panjang bayangan siswa itu 2,5 meter. Nah, di sini kita ubah menjadi cm. Maka 2,5 meter sama dengan 250 cm. Panjang bayangan tiang bendera sama dengan 6 meter dan ini juga kita ubah menjadi cm. Maka 600 cm. Yang ditanya itu tinggi tiang benderanya atau kita simbolkan dengan T. Maka jawabannya, permasalahan di atas dapat dibuat model atau sketsanya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini untuk mencari T atau tinggi tiang benderanya, kita pakai kesebangunan. Nah, di sini kita simbolkan AB itu tinggi bendera, kemudian BC itu panjang bayangan tiang bendera, CE itu panjang bayangan siswa, dan DE itu tinggi badan siswa. Maka di sini untuk mencari tinggi tiang bendera, AB sama dengan DE. Maka untuk mencari tiang bendera, kita menggunakan rumus AB per DE sama dengan CB per CE. AB-nya di sini kita simbolkan dengan T. DE tadi itu tinggi siswanya, maka 150 cm. Sama dengan CB, panjang bayangan tiang bendera 600 per CE, yaitu panjang bayangan siswa. Nah, ini kita kali silang, maka 250 kali T sama dengan 600 kali 150. 250 T sama dengan 600 kali 150 sama dengan 90.000. T sama dengan 90.000 per 250. Nah, 250-nya ini pindah ruas. Maka T sama dengan 360. Jadi, tinggi tiang bendera itu adalah 360 cm atau 3,6 meter. Lalu, contoh soal yang terakhir. Perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Pertanyaannya, A. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. B. Berapa panjang KJ, KL, dan LM. Maka penyelesaiannya, karena bangun tersebut kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB sama dengan JK, BC sama dengan KL, CD sama dengan LM, DE sama dengan MN, dan EA sama dengan DNJ. Kemudian untuk mencari panjang KJ, KL, dan LM, sisi-sisi yang sama adalah AB sama dengan JK sama dengan 5 meter, BC sama dengan KL sama dengan 4 meter, CD sama dengan LM sama dengan 8 meter, DE sama dengan MN sama dengan 4 meter, EA sama dengan NJ sama dengan 5 meter. Jadi
Untuk panjang KJ sama dengan 5 meter, KL sama dengan 4 meter, dan LM sama dengan 8 meter. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita tentang kekongruenan dan kesebangunan. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu sajikan dalam Google Form. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.